penerimanya. Gelombang mikro itu seperti apa? Kalau kita bahas meskipun dalam garis besar. Jaringan radio merupakan telekomunikasi jarak jauh yang sudah lama menjadi tulang punggung utama dalam sistem telekomunikasi di dunia. Jadi ini merupakan sistem komunikasi yang sudah lama dan sampai sekarang masih dipakai karena memang kualitasnya baik, juga secara ekonomis murah. Jadi menggunakan sistem gelombang mikro itu, kalau kita lihat di sekitar kita, itu hubungan dari BTS yang satu ke BTS yang lain. Itu menggunakan sistem gelombang mikro. Atau kalau di dalam seluler disebut sebagai microlink. Jadi antara BTS dengan BTS yang satu, juga ke BSC misalnya, atau kalau yang LTE itu E not B istilahnya, ke E not B yang lain. Kemudian kalau yang 3G itu istilahnya not B dengan RNC. Itu semua menggunakan gelombang mikro. Kenapa disebut gelombang mikro? Karena beroperasi pada frekuensi GHz, order GHz, misalnya 5 GHz. Jadi kalau yang di seluler itu misalnya yang dari BTS ke pelanggan menggunakan frekuensi 1900 MHz atau 1,9 GHz, ada juga yang 2,3 GHz. Tapi antar BTS menggunakan frekuensi 5 GHz. Nah, antar BTS ini harus dalam kondisi line of sight. Kita kemarin sudah melakukan latihan untuk membuat site A dan site B kalau berkomunikasi bisa dalam kondisi line of sight, artinya tanpa ada halangan, sehingga redamannya atau loss-nya itu paling kecil, yaitu sama dengan FSL, Free Space Loss. Itu contoh yang di sekitar kita menggunakan gelombang mikro. Komunikasi telepon antara kantor telepon yang di kota A dan di kota B itu juga menggunakan gelombang mikro. Jadi yang pertama gelombang mikro, kemudian ditemukan atau tepatnya harga fiber optik itu bisa mulai terjangkau, maka bisa digantikan dengan fiber optik. Dulu mahal sehingga semuanya menggunakan gelombang mikro. Tentunya kalau menggunakan radio dan kabel yang langsung terhubung itu beda keandalannya, gitu ya. Seperti Anda misalnya net langsung pakai kabel sama pakai WiFi, tentunya akan berbeda. Nah, ini merupakan diagram blok dari pemancar dan penerima gelombang mikro. Di situ ada baseband-nya, kemudian ada deimpasis, preimpasis, deimpasis, deviator FM, dan seterusnya. Yang di sisi penerimanya ada pemisah kanal, kemudian BPF, mixer, ada detektor FM, dan deimpasis. Ini karena preimpasis dan deimpasis ini digunakan karena lebar bidangnya. Memang kenapa orde giga? Karena orde giga itu tentunya mempunyai bandwidth yang lebar. Bandwidth-nya itu kurang lebih 10% dari frekuensi kerja.
Jadi kalau 10 giga misalnya bandwidth-nya ya kurang lebih 1 giga. Kalau 7 giga ya bandwidth-nya kurang lebih 700 giga. Gitu ya. Dengan bandwidth yang lebar itu maka informasi yang dikirim itu banyak. Jadi jumlah kanal telepon misalnya yang kalau dia mengirimkan kanal telepon itu banyak. Jaraknya jauh sekalian banyak. Itu yang terjadi di realnya di lapangan seperti itu. Demikian juga antar BTS itu banyak, satu pelanggan seluruh BTS itu nanti dikirim ke MSC itu menggunakan gelombang mikro, gitu ya. Karena itu harus banyak memang. Terus lebar. Baik, kita lanjutkan di sini. Nah, ini ada repeaternya juga. Kalau tidak apa namanya nyampe bisa menggunakan repeater. Kalau nggak bisa langsung pakai repeater stasiun pengulang. Bisa kita lihat pemancar, kemudian ada penerima repeater, kemudian pemancar repeater, kemudian ke penerima. Jadi di situ repeater itu aktif. Artinya bahwa dia menerima kemudian menguatkan sinyal yang terima, pancarkan kembali. Dengan demikian maka repeater itu jarak menjadi tidak terlalu signifikan perbandingannya, karena kalau meskipun jaraknya jauh, kalau dikuatkan kembali bisa mencapai jarak itu. Ya. Ini dikuatkan kembali, ya. Terima, nanti dikuatkan kembali. Ya. Batasannya tentunya adalah kira-kira 40 sampai 50 km karena terhalang oleh bulat, bumi yang bulat terlalu tinggi juga tidak baik powernya, nanti menghalangi pesawat, ya makanya ada izinnya maksimal 70 meter itu bukan di daerah lalu lalang pesawat. Baik, kita lanjutkan bahwa repeater itu ada dua jenis, yaitu repeater EF dan repeater baseband. Repeater EF itu ya turunnya hanya sampai di EF, diturunkan EF kemudian dinaikkan lagi, artinya di step down dari frekuensi GHz ke EF, EF-nya kurang lebih 70 MHz. Diturunkan ke frekuensi 70 MHz, kemudian naikkan lagi ke GHz. Yang repeater ini, kalau repeater EF itu hanya menyalurkan saja. Tapi kalau yang baseband itu misalnya pelanggan di sekitar repeater itu bisa dimasukkan melalui multiplexing. Jadi ini kalau baseband begitu ya. Jadi dari menerima ini masuk ke multiplexing. Nanti yang pelanggan di sekitar repeater ini bisa dimasukkan di sini dan dibacakan. Bisa ditambah pelanggannya yang baseband. Yang EF tidak bisa, ya. Kemudian ada di sistem diversity yang disebut dengan ini diversity frekuensi dan diversity ruang, space diversity dan frekuensi diversity. Space diversity itu kalau antenanya banyak memancar dan menerima itu karena duplex. Kalau ini mengarah, ini mancar, ini penerima, ini mancar, ini penerima, gitu ya kan? Jadi duplex dua arah, maka dua-duanya menggunakan antena yang banyak. Dengan diversity ruang ini diharapkan nanti salah satu ini
dari antena-antena ini diseleksi mana yang terbaik, itulah yang diambil dan diproses. Sebaliknya, kalau diferensi frekuensi, frekuensinya yang banyak, ada frekuensi 1 dan frekuensi 2. Dari 2 frekuensi ini nanti diseleksi mana yang baik, baru kemudian diproses. Jadi ini karena sifat frekuensi, juga karena sifat daripada lapisan udara yang menyalurkannya. Jadi kadang kuat, kadang lemah, itu karena pantulannya juga berbeda. Karena itu diterima dengan teknik diversity. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan teknik penyambungan proteksi. Ini maksudnya adalah kalau ada terjadi fading deep, fading yang dalam, gitu, ya. Nanti ada yang atau yang rusak peralatannya, maka perlu ada cadangan yang menggantikannya. Ada cadangan yang menggantikannya. Nah, ya. Ada yang misalnya di sini kita lihat kanal aktif dan kanal cadangan. Gitu. Kanal aktif kalau ada yang rusak, kanal cadangan ini yang menggantikan. Suatu saat ada gangguan, nggak selesai, kemudian cadangannya yang menggantikan. Jadi di sini diharapkan user atau pemakai ini tidak merasakan bahwa ini sudah diganti. Jadi karena saking cepatnya menggantian dari cadangan menggantikan ke aktifnya. Kemudian ini yang disebut dengan hot standby. Kalau hot standby itu satu kanal aktif, kemudian satu kanal cadangan. Nah, ini mahal karena 2 kanal hanya dipakai 1, mahal sekali ya. Tapi apa namanya, reliabilitasnya atau disebut dengan keandalannya ini paling tinggi. Itu ada rusak langsung itu. Namun dalam komersialisasinya, yang sistem komersialnya, yang saya tahu waktu saya di Indosat itu 7 aktif, 1 cadangan. 7 aktif ini, 7 kanal aktif, 1 cadangan. Ya, yang realnya di situ. Ya, mungkin yang hot standby ini khusus untuk presiden misalnya. Informasi apa langsung. Tidak ada itu yang nunggu dan seterusnya, harus langsung nyampe. Nah, kalau yang realnya di pasaran itu 7 kanal aktif, 1 kanal cadangan. Nanti salah satu kanal aktif ini mengalami gangguan atau rusak, kanal cadangan ini gitu, ya. Dan itu saya kira sudah melalui studi ekonomisnya, jadi nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Keandalannya juga masih terjaga, tapi tidak terlalu mahal. Ya, kalau 7 aktif, 1 cadangan. Ya. Karena kalau realnya di lapangan pasti mempertimbangkan segi ekonomisnya, tidak hanya tekniknya, tapi segi ekonomisnya juga. Ya, itu yang terjadi pada sistem hot standby. Kemudian kita lihat perhitungan link budget, ya, bahwa antara pemancar dan penerima di situ, kalau ini penerimanya itu sama dengan PT dikurangi loss propagasi di sini. PT itu daya di pemancar, daya di pemancar, kemudian dikurangi loss propagasi radio. Kalau yang line offset itu hanya ada saja. Nah, kemudian kalau ini ada loss percabangannya, feeder, ada loss sambungannya. Ya. Ini juga branch. Kalau ini kabel misalnya, LF itu kabel gitu aja. Di sini LB itu
branch apa sambungan-sambungannya. Kemudian ada di sini FM. FM itu adalah feed margin. Feed margin besarnya berapa nanti kita bahas. Ya. Kemudian ada AR dan AT. Jadi kalau Anda biasa pakai GT, bisa diganti GT, GR, itu bisa ya. GIN antena pemancar dan GIN antena penerima. Bisa diganti dengan GT dan GR. GIN antena pemancar dan GIN antena penerima. Ini ada pengubahan GIN-nya, ini GIN antenanya itu sama dengan ini. G, penguatan antena sama dengan ini rumusnya I pasti D per lambda kuadrat. Kemudian ini pengubahan dari feet ke meter. 1 meter sama dengan feet kali 0,3048 kilometer mil kali 1,60934. Ini kalau GIN antenanya yang kita gunakan menurut Jimenez tahun 99 itu dengan apa namanya efisiensi luasan 54 sampai 55%. Itu menggunakan rumus ini ya. GIN, lagi GIN antenanya sama dengan 20 log F ditambah 20 log D ditambah 7,5. Dalam hal ini F-nya dalam gigahertz, D-nya dalam feet. Ya, ingat kalau ini 20 F plus 20 log D plus 7,5 ini G-nya GIN antena dalam dB, kemudian frekuensinya gigahertz, diameter antena parabola feet. Misalnya di sini kalau 24 GHz, diameter 6 feet, kita masukkan aja. Ya. Tapi kalau dalam meter, 20 log F tambah 20 log D tambah 14 saya 14,2. Ini kalau G-nya itu diameter dalam ambil cat dulu ya.
Kita lanjutkan ini ya. Kemudian phase margin. Phase margin merupakan faktor yang harus ditambahkan dalam perhitungan perencanaan sistem gelombang mikro untuk mengatasi ketidakpastian karakteristik udara yang dilintasi dan terjadinya pading. Pading itu naik turunnya sinyal yang diterima. Kadang naik, kadang turun. Naik, kenapa naik? Karena sinyal yang langsung dan pantulan itu sepasang. Kalau berlawanan pasang pasti berkurang. Itu naik dan turun. Karena yang sampai di penerima itu ada sinyal yang langsung, ada yang pantulan yang banyak. Kalau semakin banyak gedung-gedungnya, maka semakin banyak pantulannya. Kalau di Wellsland itu pakai phase marginnya 10 sampai 15 dB. Sedangkan untuk yang gelombang mikro ini jaraknya jauh, maka menggunakan rumus ini bahwa FM sama dengan 30 log D ditambah 10 log 6 APF dikurangi 10 log 1 min R plus 70, bahwa 30 log D itu efek lintasan jamak, D-nya jarak dalam kilometer. Kemudian 10 log 6 APF itu sensitivitas lingkungan. 10 log 1 min R itu reliabilitas yang diharapkan. R-nya itu reliabilitas yang diharapkan. Ya. 70-nya itu konstanta. Ya. Di phase marginnya itu satuannya dB. Kemudian D-nya itu jarak antena pemancar penerima. Frekuensinya dalam GHz. R-nya itu ya, diharapkan. A-nya adalah faktor alam yang dilintasi. Misalnya untuk air 4, untuk daerah datar 1, untuk daerah pegunungan, lembah dan bukit ini 0,25. Kemudian B itu faktor keadaan udara. 0,5 itu udaranya panas, 0,25 udaranya rata-rata, kemudian 0,125 itu udara sangat panas, kering, dan di daerah pegunungan. Jadi tinggal masukkan aja kalau kita tahu apa. Kemudian mengenai noise yang terutama adalah noise thermal, misalnya KBB, N-nya itu daya noise, K-nya 1,38 kali 10 pangkat min 23, kemudian T-nya suhuan 290 derajat Kelvin, ya, bahwa B-nya lebar bidang noise. Bila dinyatakan dengan dBm, maka bisa 10 log KBP per 0,001 atau sama dengan 10 log KBP per 0,001 plus 20 log B. Ini kalau B-nya ini dipisahkan di dalam log itu. Jika 1 Hz dan pada suhu ruang. Untuk N sama dengan 10 log. Ini kalau dinyatakan dalam lognya. N itu dengan min 70. Ini satuannya dBm. Jadi secara umum N itu min 174 plus 10 175 ya, plus 10 log B.
Kemudian ada kualitas mouse figurnya. Jadi S and out disebut sebagai mouse figur, salah satu parameter yang menunjukkan kualitas daripada sistem gelombang mikro. Jadi kalau lihat situ, maka mouse figur perbandingan antara S per N daya sinyal, daya noise di inputnya, kemudian dibandingkan dengan daya sinyal, daya noise di output daripada sistem. Kalau ada beberapa bagian, maka bisa menggunakan rumus Friis ini, bahwa noise figur total itu sama dengan F1 ditambah F2 min 1 dibagi A1 ditambah F3 min 1 dibagi A1 kali A2 dan seterusnya. Jadi kalau bagiannya banyak, maka noise figurnya rumusnya itu. Tapi ingat bahwa harus dirubah dulu ke perkalian kalau satuannya dB. F2 A1 itu semuanya biasanya dalam dB. Standarnya memang dalam dB, kalau dijumlah, dibagi, dikalikan, itu harus menggunakan bentuk perkalian. Tidak boleh dB dibagi dB. Nah, ya. Ini contoh soal, bisa kita lihat contoh soalnya untuk free space loss atau RT. Untuk frekuensi 6 GHz, jarak 50 km, maka kita peroleh, kita masukkan jarum di situ. Ada 5-nya gitu ya, kayak 5 aja. Pakai 1,2 dB. Kalau kita pakai yang GHz, hasilnya sama. Ya. Kalau rumus GHz 92,4, kalau yang GHz 32,45 sama ya. Yang kedua, cari FM untuk daerahnya rata. Maka kita masukkan aja, jadi bahwa 30 log, jaraknya 40, kita masukkan situ. Kemudian ditambah 10 log ABF, A-nya tadi adalah hubungannya daerahnya rata, jadi 4. Ya. Tapi apa namanya? Air ya. Air itu 4 ya. Daerah yang dilalui lembab dan sangat rata. 6 ABF, A-nya 4, B-nya 0,5, F-nya 1,8 GHz. Kemudian dikurangi 10 log 1 min, realitasnya itu tadi 0,99. Di realitas kali ini standarnya bagus sekali, 0,9999 itu artinya dari 10.000 ngirim data hanya satu yang sama. Itu realitas ya. Nah, kemudian dikurangi 70 diperoleh datanya dengan 31,4 GB ya. Lintasannya tadi dihitung dulu, kemudian LB-nya masukkan, LBLF-nya AB sama dengan AR non GT tadi ya. Dan kemudian ada sistem GIN-nya, sistem GIN itu yang GIN saja, bahwa
G-nya itu gain antena, kemudian ini loss LP-nya, kemudian di sini 10,8 itu adalah delapan tadi dihitung sudah putus ini harus. Baik, kita lanjutkan sini ya. Jadi LF-nya 5,4 dB. Kemudian cabang 2 dB. Di loss yang lain 10,5. Kemudian FM-nya, oh ini ya, ada pada FM. Kemudian ke noise-nya, figurnya ya. Itu N sama dengan min 74 plus berapa bandwidth-nya, kalau 10 MHz berarti 10 log 10 kali 10 pangkat 6 ya, keliru nih, bukan 106, 10 pangkat 6. Pangkatnya juga saya lupa nih pakainya. 10 pangkat 6 gitu ya. Pangkat 6 ketemunya min 104 dBm ya. Kemudian seterusnya ada C sama dengan Cn per N, Cn per N ditambah N, itu C minnya, maka bisa dihitung C minnya adalah 24 ditambah min 104 dBm sama dengan min 80 dBm. Itu C minnya, daya pancar minimalnya, daya pancar pembawa minimalnya, C-nya itu pembawa carrier, karena semuanya itu sebelum di baseband pancar habis kelihatannya, karena itu cukup sekian, nanti dipelajari lagi ya, ada tugas untuk mengerjakan soal-soal di bab 2, bisa Anda lihat nantinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.